Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kita mikir, di balik semua kisah-kisah kuno para nabi, sebenarnya ada pola tersembunyi apa? Kayak ada satu hukum yang sama gitu, yang ngatur alam semesta. Tapi ternyata berlaku juga buat diri kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Kedengarannya emang gede banget ya pertanyaannya, tapi coba deh kita renungin sebentar. Apa coba hubungannya antara planet yang muter di orbitnya dengan super presisi sama cara kita bangun masyarakat yang adil? Jawabannya ternyata jauh lebih dekat dari yang kita duga. Jawabannya tuh bukan soal aturan-aturan yang ribet dan jelimet. Justru sebaliknya. Cuma ada satu kunci utama. Satu konsep tunggal yang bisa ngebuka pemahaman kita tentang gimana semuanya loh, dari galaksi raksasa sampai sel terkecil di tubuh kita, itu semua nyambung dalam satu harmoni yang indah. Kayak simfoni gitu. Nah, inilah dia pemandu kita, Kanun Kuli. Anggap aja ini kayak operating sistemnya alam semesta. Serius, hukum yang sama yang bikin bintang-bintang tetap di jalurnya, itu juga yang ngasih kita panduan moral. Dan sekali Anda ngeh sama polanya, wah, Anda bakal lihat ini di mana-mana. Oke, sekarang gimana cara kita memahami hukum universal ini? Caranya, kita harus lihat dunia lewat sebuah analogi yang keren banget. Idenya adalah, ada dua kitab agung yang bisa kita baca. Idenya ini dalam banget loh. Jadi gini, di satu sisi kita punya Al-Quran Kalam. Ini kitab suci yang kita baca, isinya adalah deklarasi ilahi. Nah di sisi lain, ada yang namanya Al-Quran Kudrot. Apa itu? Ya alam semesta ini sendiri sebagai demonstrasi nyata dari deklarasi tadi. Gampangnya gini deh, apa yang tertulis di dalam teks itu dibuktikan langsung oleh alam. Terus gimana caranya deklarasi ini bisa jadi demonstrasi? Jembatannya apa? Nah, jembatannya itu adalah nama-nama ilahi. Nama kayak yang adil atau yang bijaksana, itu bukan sekedar gelar pasif ya, bukan. Mereka itu prinsip-prinsip aktif yang ngebentuk realita kita. Mereka ini ibarat mesin yang ngejalanin si hukum universal tadi. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita tarik ini ke dunia nyata yuk. Gimana sih ceritanya hukum yang sama bisa berlaku di skala kosmik yang Masya Allah besarnya, terus secara ajaib kecermin juga di kehidupan kita sehari-hari? Di dalam Al-Quran, prinsip ini disebutin dengan jelas banget. Bahwa segala sesuatu, entah itu hujan, sumber daya, bahkan kejadian-kejadian, itu semua diturunkan dengan sebuah ukuran, dengan takaran yang super presisi. Ukuran ini dikenal sebagai mizan atau keseimbangan. Ini adalah wujud nyata dari nama ilahi Al-Adl, Sang Maha Adil. Ini hukum dasar banget yang mastiin gak ada yang kelebihan, gak ada yang kekurangan, semuanya dijaga dalam harmoni yang sempurna. Dari galaksi sampai ke ekosistem terkecil. Coba deh lihat gimana ini bekerja di lapangan. Hukum keseimbangan yang sama, itu yang ngejaga planet-planet biar nggak tabrakan, biar tetap di orbitnya. Itu juga yang bikin ekosistem nggak ambruk. Nah, hukum yang persis sama itu kemudian turun ke kita dalam bentuk perintah, tegakkan keadilan di masyarakat. Jadi dari kosmos sampai ke ruang sidang, prinsipnya satu, mizan. Keren kan? Polanya nggak berhenti di situ. Sekarang kita lihat contoh lain, prinsip kesucian. Ini datangnya dari nama Al-Qudus yang Maha Suci. Coba perhatiin alurnya, ini luar biasa banget. Alam semesta itu punya mekanisme bersih-bersih sendiri kan? Hujan membersihkan udara, dekomposer mengurai sampah di tanah. Nah itu manifestasi kosmik dari Al-Qudus. Terus, hukum yang sama persis itu datang ke kita dalam bentuk perintah. Bersihkanlah dirimu. Jadi pas kita wudhu atau pas kita taubat, kita tuh sebenarnya lagi nyambung, lagi nyelarasin diri kita sama hukum pemurnian alam semesta yang super besar itu. Contoh terakhir kita, ini soal tujuan dan makna. Prinsip ini datang dari kebijaksanaan, manifestasi dari nama Al-Hakim yang maha bijaksana. Gini deh, di alam semesta ini nggak ada satupun yang sia-sia. Setiap atom itu punya tujuan. Itulah yang namanya hikmah dalam skala kosmik. Terus, hukum yang sama ini di-zoom in jadi sebuah perintah. Nabi Musa disuruh ngomong ke Firaun dengan hikmah. Bukan cuma asal ngomong, tapi harus paham siapa yang diajak bicara. Nah, buat kita ini artinya apa? Ini panggilan supaya kita juga komunikasi dengan bijak. Jadi intinya gini, kebijaksanaan yang ngatur atom itu kebijaksanaan yang sama yang harusnya kita pakai pas lagi ngobrol. Nah, setelah kita lihat semua pola-pola keren ini, sekarang kita tarik semuanya kembali ke diri kita masing-masing.
Terus, apa artinya ini semua buat Anda dan saya di kehidupan kita sehari-hari? Disinilah semuanya jadi satu. Coba lihat koneksi langsungnya. Keseimbangan kosmik jadi keadilan sosial. Kesucian alam jadi penyucian jiwa kita. Kebijaksanaan di setiap ciptaan jadi cara kita bertutur kata. Ini nunjukin loh kalau moralitas kita itu bukan sesuatu yang ngawang-ngawang atau dibuat-buat, tapi tertanam langsung di dalam struktur alam semesta. Dan inilah inti dari semuanya. Mencari makna hidup itu ternyata bukan tentang menciptakan sesuatu dari nol, tapi tentang mengenali desain agung yang udah ada di sekitar kita, dan secara sadar milih buat hidup selaras sama desain itu. Waktu kita berlaku adil, kita itu lagi ikut berpartisipasi dalam keseimbangan kosmik. Waktu kita bersihin hati kita lagi bergabung sama pemurnian universal. Keren banget kan? Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Nanti setelah ini pas Anda beraktivitas, coba deh perhatiin sekitar. Apakah Anda ngelihat hukum keseimbangan waktu lihat orang berinteraksi? Atau mungkin Anda ngerasain panggilan buat kesucian di dalam diri? Atau Anda ngelihat jejak kebijaksanaan di kejadian-kejadian kecil? Karena begitu kita mulai ngelihat pola-pola ini, cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri bakal berubah total.